Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jemaah Masjid Al-Amanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabatnya, umatnya, dan termasuk kita semua hingga yaumul qiyamah. Hadirin jemaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Yang pertama adalah laporan harian kas Ramadan Masjid Al-Amanah. Pemasukan amal jariah pada malam lalu sejumlah Rp684.000. Pengeluaran sebesar Rp400.000. Jadi saldo kas harian Ramadan sampai malam ini sebesar Rp7.027.100. Jazakumullah khairan katsiran. Informasi kedua, penceramah sekaligus imam sholat tarawih pada malam hari ini adalah Ustaz Alfiar Kartasas Minta MPDI. Kami mengimbau kepada seluruh jamaah untuk menjaga keselamatan dan keabsahan sholat selama sholat tarawih. Serta kami mohon untuk mengawasi putra-putrinya agar tetap tenang sehingga tidak mengganggu kehusuan sholat kita. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Kepada Ustaz Alfiar Kartasas Minta MPDI, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Ketua dan pengurus DKM Al-Amanah yang saya hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam ini kita dipertemukan oleh Allah untuk melakukan salat Isya berjamaah dan juga diikuti dengan qiyam Ramadan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada satu ayat yang bertemu di dalam surah Fussilat ayat yang ke-30. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'idun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian mereka itu istiqomah, maka turunlah para malaikat mengatakan kepada mereka, alla takhafu, jangan kalian khawatir,
wala tahzanu, jangan kalian berduka cita, wa abshiru bil jannah, dan berbahagialah kalian dengan jannah allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan Allah untuk kalian. Ayat yang mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah itu tidak lain adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengucapkan syahadatain, orang-orang yang mengucapkan raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Tentu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, orang yang mengucapkan dua kalimat syahadah ini adalah merupakan satu ikatan dalam Islam, bahwa dia menyatakan tidak ada yang diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah, dan dia menyatakan bahwa sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Ini adalah kalimat yang merupakan satu ikatan dalam Islam. Kalau kita ambil, kita pelajari apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, Urul Islam wa qawaidud dini thalath. Yang menjadi ikatan Islam itu ada 3 perkara. Alaihinna ussisal Islam. 3 perkara itu merupakan asas dalam Islam. Man taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafir. Barang siapa yang meninggalkan satu di antara 3 itu, maka dia dinyatakan kafir. Lebih ekstrim lagi, wa halalud dam, halal darahnya. 3 perkara itu adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wassalatul maktubah, wassaumu ramadan. Nah, jadi kata Nabi, ikatan Islam itu 3 perkara. Apabila satu di antara 3 itu tidak ada, maka dia dinyatakan kafir. Halal darahnya. 3 perkara itu, ya, yang pertama adalah ucapan 2 kalimat syahadah, yang kedua salat fardu yang 5 waktu, dan yang ketiga saum di bulan Ramadan. Nah, Bapak dan Ibu, apabila sudah ada satu ikatan, yaitu ucapan 2 kalimat syahadah, berarti dia telah mengikat diri dengan akidatul Islamiyah. Nah, ikatan yang pertama ini tentu saja ucapan 2 kalimat syahadah tidak terlontar dari lisan seseorang tanpa makna. Artinya, tidak ada orang mengucapkan 2 kalimat syahadah tanpa didasari dengan ilmu. Kalau didasari dengan ilmu, pastinya ikatan yang kedua itu wassalatul maktubah, salat yang maktubah, salat yang wajib, ini pasti akan dikerjakan. Selain ucapan syahadatain, ucapan zikir yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk dibaca setelah selesai sholat fardu. Selain Allahumma antas salam, ada zikir yang dianjurkan dibaca. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho Allah sebagai Rabbku. Aku ridho Islam sebagai agamaku. Aku ridho Muhammad sebagai Nabi dan Rasul utusan Allah yang menjadi ikutanku. Nah, ini pun kalimat yang tidak terlontar dari seseorang tanpa dipelajari sebelumnya.
Nah, sehingga dengan demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau orang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, kalau orang sudah mengucapkan kalimat raditu billahi robban, maka berarti dia telah mengikat dirinya dengan ikatan Islam, satu ikatan yang harus dibuktikan dengan sholat fardu yang 5 waktu. Nah, kalau Nabi katakan tadi man taraka wahidatan minhunna, barang siapa yang meninggalkan satu di antara tiga, dia dinyatakan kafir dan halal darahnya. Artinya kalau ada orang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat dikatakan kafir, itu kita bisa maklum. Mereka itu umumnya dikelompokkan dengan kaum non muslim. Dia adalah kafir, itu kita bisa maklum. Tapi kata Nabi, man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara biha. Barang siapa yang meninggalkan sholat fardu dengan sengaja, kafir ia dengan nyata. Nah, orang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat dinyatakan kafir. Orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat tapi tidak sholat, dia pun dinyatakan kafir, kata Rasul. Nah, di sini perlu ada kita pahami, kalau orang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, itu kafirnya kafir i'tiqadi, kafir dalam keyakinan. Kalau orang mengucapkan dua kalimat syahadat tidak sholat, dia itu kafir, tapi kafirnya amali, kafir dalam perbuatan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang yang tidak sholat, orang yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat yaitu kafir i'tiqadi, di akhirat nanti masuknya neraka jahanam. Orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat tidak sholat fardu, nasibnya nanti di akhirat masuk neraka sakor. Nanti lihat di dalam Quran surah Al-Mudaththir, mulai dari ayat yang ke-40, ada dialog interaktif antara penghuni jannah dengan penghuni neraka. Ini teknologinya Allah. Masing-masing yang di surga tetap di surga, yang di neraka tetap di neraka, tapi mereka bisa ngobrol. Masing-masing bisa melihat. Ini teknologinya Allah sudah ditiru oleh manusia. Reporter Indonesia dengan reporter luar negeri, masing-masing di negaranya, tapi mereka bisa ngobrol, bisa melihat tempat masing-masing. Nah, ini dijelaskan oleh Allah. Orang surga bertanya pada orang yang ada di neraka, masalakakum fi sakor, kenapa kalian ada di neraka sakor? Qalu, mereka menjawab, lan naku minal musallin wa lan naku nut'imul miskin. Kami dulu di dunia tidak salat, dan kami dulu di dunia tidak turut memberi makan fakir miskin. Ini diantaranya kepadanya. Jadi orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, dia tidak sholat, kata Nabi kafir. Dia nanti kalau sampai meninggal dunia tidak sholat fardu, maka nanti di akhirat masuknya neraka sakor. Orang Islam mengucapkan dua kalimat syahadat, sholat dikerjakan, tapi tidak 5 waktu. Ada yang cuma 3 waktu, ada yang cuma 4 waktu, ada yang cuma seminggu sekali sholat Jumat saja, ada yang sholatnya setahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha saja. Nah, orang semodel ini, kata Gusti Allah dalam Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nasibnya orang yang sholat tapi tidak 5 waktu dikerjakan, dia lalai, akhirnya masuknya ke wail. Ini beda-beda tempat nanti di akhirat. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita jadikan Ramadan menjadi momentum untuk introspeksi diri. Ikatan yang sudah kita jalin dengan 2 kalimat syahadat harus kita kukuhkan dengan sholat fardu yang 5 waktu. Dan ikatan yang ketiga adalah shaum di bulan Ramadan. Ini adalah satu sistem, tidak bisa terpisah antara yang satu dengan yang lain.
Nah, jadi orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia istiqomah berada di dalam Islam, mengamalkan Islam sampai kematian tiba. Sehingga Allah katakan dan Allah pesankan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah yang dimaksud dengan istiqomah di ayat 30 surah Fussilat. Orang yang telah mengucapkan syahadatain, orang yang telah mengucapkan raditu billahi robban, ini dia tetap istiqomah dalam pengamalan ajaran Islamnya sampai kematian, maka Allah katakan di dalam ayat tadi, tatanazzalu alaihimul malaika, turun para malaikat pada mereka. Wabil khusus di saat kita ada di padang mahsyar, sedang menunggu proses yaumul hisab, lalu hamba-hamba Allah yang beriman, hamba-hamba Allah yang istiqomah, yang salatnya tidak ditinggalkan, yang saumnya dikerjakan dengan baik sampai tuntas dalam satu Ramadan, mereka ini ada identitas khusus menurut apa yang disabdakan oleh Nabi, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah hurran muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku di hari kiamat akan aku panggil mereka karena bercahaya-cahaya wajah dan seluruh anggota badannya bekas air wudhunya. Nah, di saat kita sedang dikumpulkan di mahsyar, badan yang kita basuh waktu di dunia pada waktu kita wudhu akan mengeluarkan cahaya, maka disitulah malaikat mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kata malaikat. Jangan kalian khawatir, jangan kalian berduka cita, berbahagialah kalian dengan surga yang telah dijanjikan Allah untuk kalian. Nah, inilah orang yang istiqomah. Makanya itu kita beribadah hendaklah kita istiqomah. Sholat fardu yang 5 waktu jangan ditinggal. Sholat sunnah berdasarkan petunjuk Rasulullah pun kita amalkan. Saum Ramadan pun tuntas kita laksanakan sampai akhir Ramadan. Ini namanya orang yang istiqomah, yang akhirnya dia meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah. Demikian, terima kasih, semoga ada manfaatnya. Uridu ila al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum